Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan oleh agama kepada kita untuk mengqadha daripada salat yang ditinggalkan oleh kita, baik ditinggalkannya karena ada uzur seperti pertemuan yang lalu dijelaskan karena ketiduran, ataukah ketinggalannya tidak ada uzur, yakni bermalas-malas sengaja dia tinggalkan, tetap saja wajib diqadha. Jadi bila mana solat itu wajib ama kita, lalu kemudian tidak dikerjakan sampai waktunya habis, maka kita diwajibkan oleh agama untuk mengqadhanya. Qadha itu artinya mengerjakan solat tapi keluar dari waktu. Kayak mengerjakan solat keluar dari waktu. Kayak contoh maghrib semalam kita belum solat sampai sekarang inget kita belum solat tuh maghrib tuh, namanya kita ngerjain sekarang nih, udah lewat waktunya, disebut qadha. Kalau masih pada waktunya disebut ada. Jadi ada tuh bayar atau mengerjakan masih ada waktunya yang ditentukan. Kalau udah keluar dari waktu yang ditentukan, namanya disebut qadha. Begitu. Kalau masih ada waktunya disebut adaan. Dari mana qadha ini? Di dalam hadis yang sahih, Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahih Muslimnya, kata Nabi, idza raqada ahadukum anis salati au ghafala anha falyusalliha idza dzakaraha. Kata Nabi, bila mana ketiduran seorang kamu daripada solat, yakni meninggalkan solat karena atau kelupaan, belum solat sampai waktunya habis, kata Nabi, falyusalliha idza dzakaraha, maka wajib ia mengerjakan solat ketika ingat. Artinya kalau ketiduran, ingatnya kalau bangun. Nah, kalau lupa baru kemudian kalau sadar kita solatnya belum mengerjakan, maka kita diwajibkan oleh agama untuk mengqadhanya. Kita diwajibkan oleh agama untuk mengqadha. Cuman agama mengatur cara qadha. Apakah solat yang ditinggalkan itu penyebabnya sengaja atau tidak sengaja, begitu. Ini yang harus difahami. Kalau solat yang ditinggalkan itu sengaja tuh contoh subuh, kita udah bangun tuh dengerin azan subuh, udah bangun, kata kita bentar lagi dah. Kan ada yang kayak begitu ya. Yang mana orangnya enggak ngaji? Iya. Jadi
Jadi kita bentar lagi melek jam 7. Pas bentar lagi tuh jam 7 tuh masih waktu subuh atau udah lewat? Lewat, tapi kita melek artinya tahu udah subuh. Kita bentar lagi ini nih namanya enggak ada uzur namanya. Nanti qodoknya pas bangun langsung wudhu, langsung sholat subuh jam 7 tuh. Iya. Iya, ini kodok namanya. Namanya kodok jam 7 tuh. Wajib. Jadi kalau kodok mah, nih kodok kita enggak bicarakan nih. Kodoknya wajib. Yang kita persoalkan ini, ngaji sekarang ini, itu kodoknya buru-buru apa kagak buru-buru, begitu. Nah, ngomongin buru-buru atau tidak buru-buru itu tergantung ninggalinnya. Kalau kita ninggalin sholatnya nggak ada uzur, tuh kata kitabnya, wa idza fatat syakhson faridatun bighairi udrin, bila mana luput pada seseorang sholat wajib, luputnya tanpa uzur, wajib alaihi qada'uha alal faur, maka wajib kita qada'nya buru-buru. Kita ambil contoh tadi, subuh sih kita udah bangun tuh. Begitu tuh udah bangun, kata kita bentar lagi jam 7 bangunnya. Habis bentar lagi tuh pas jam 7 tuh jangan langsung sholat. Iya, wudhu. Langsung ya wudhu ya pakai mukna, langsung sholat subuh. Ya qadha namanya. Jadi qadhanya wajib, buru-burunya wajib. Kata kita jam 7 tuh entar aja dah, mau masak dulu. Iya, qadhanya entar aja. Kita qadhanya dohor, umpamanya qadhanya zuhur, tuh entar laginya nih waktu yang berjalan nih dosa. Waktu yang berjalan nih dosa. Dari jam 7 sampai jam zuhurnya tuh Kenapa dosa? Kenapa? Karena disuruhnya buru-buru, sehingga ketika enggak buru-buru menjadi dosa. Qadhanya mau wajib, qadhanya mau wajib. Jadi ada dua peraturan. Kalau kita tuh sengaja ninggalinnya, peraturan wajibnya dua, wajib qadha dan wajib buru-buru. Iya, wajib qadha, wajib buru-buru. Tapi kalau ninggalinnya karena uzur begitu, ibu tidur dari jam 10 masih sore, tidur, mungkin siangnya capek, kondangan aja 5 tempat, jadi tidur jam 10 begitu. Itu kagak mendusin, pas mendusin jam 7, jam enggak bangun, enggak tahu jam 7, berarti
tidurnya sebelum masuk waktu, bangunnya udah lewat waktu. Bangunnya udah lewat waktu. Atau contoh pertemuan yang lalu, tidur jam 10 pagi, begitu tuh. Bangun jam 4. Begitu enggak, kita mendusin. Enggak bangun, enggak apa, jam 10 pagi tidur, bangun jam 4. Kita tuh belum sholat zuhur, tuh bangun jam 4. Maka karena kita tidurnya ketinggalan sholatnya, ada udzur. Udzur sholat itu marinnya dua, satu kelupaan, dua ketiduran. Begitu. Maksud ketiduran sebelum waktu tidur, bangun udah lewat waktu. Bangun udah lewat waktu. Tidur jam 10 pagi, bangun jam 4 sore. Jam 4 sore. Ini namanya ketiduran. Tidurnya ada udzur. Ninggalin sholatnya ada udzur. Yang kayak begini wajib qodoknya, tapi tidak buru-buru. Ama agamanya enggak disuruh buru-buru, enggak. Begitu, bangun jam 4, ibarat tidur jam 10 pagi, kita enggak bangun, enggak ada yang bangun, enggak ada apa, bangun jam 4. Ini enggak mesti pas bangun langsung wudhu, langsung pakai mukna sholat, enggak. Kata ibu, entar aja dah kodonya, Isa aja, Isa boleh. Entar aja kodonya, besok aja subuh, boleh. Atau besok aja dohor, boleh. Boleh dinanti nanti. Karena kenapa? Ada uzur. Bila alasannya dibenarkan oleh agama, maka qodoknya wajib dan tidak wajib buru-buru. Bila ninggalin sholatnya enggak ada alasan yang dibenarkan oleh agama, maka dua kewajibannya, satu wajib qodok, dua wajib buru-buru. Dari mana ini sholat yang ketinggalan ini kudu diqodok? Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, saat terjadi satu peperangan ampe malam di jalanan di padang Sahara, kata Nabi, ta'arrasna, ayo kita istirahat malam, bikin tenda aja, ngelihat para sahabat pada lelah. Akhirnya pada Khaybar itu, perang Khaybar, akhirnya bikin tenda. Kata Nabi, kita orang ini karena lelah, jangan sampai kita ketinggalan sholat subuh. Jadi kudu ada yang jaga ini, kudu ada yang melek, kata Nabi. Akhirnya malam itu Bilal menjawab. Kata Sayyidina Bilal bin Abi Rabah, ya Rasulullah, saya ini udah biasa kuat melek 3 hari 3 malam. Udah biasa. Saya itu 3 hari 3 malam enggak tidurku, kuat saya kuat. 3 hari 3 malam enggak tidur itu saya kuat. Itu begitu. Akhirnya kata Nabi, baik dah kalau begitu kita tidur aja. Maka Nabi pun dan para sahabat-sahabat yang lain tidur malam itu. Bilal sholat sambil nunggunya tuh begitu orang dulu. Kalau orang belakang sambil nunggu ya main WA begitu. Ini enggak, Bilal sholat 2 rakaat salam, bangun lagi sholat,
Sujud Bilal kagak melek-melek, kagak bangun-bangun. Tuh Bilal kagak bangun. Bilal tuh. Akhirnya yang pertama kali bangun dari tidur tuh Nabi, udah jam 7. Jam 7. Artinya matahari udah terbit. Matahari udah terbit. Begitu, udah terbit jam 7. Maka kemudian yang pertama kali dibangunin Bilal. Kata Nabi, pas ini dilihat Bilal tidur di sejadah. Kata Nabi, Bilal, bangun. Bilal bangun. Kaget. Maaf ya Rasulullah. Maaf. Begitu. Kalau kita tuh ngomong doang 3 hari 3 malam begitu. Nabi, Yesus. Yang lain nggak dibangunin sama Nabi. Bilal dulu. Bilal, bangun Bilal. Udah ada. Kemudian kata Nabi, Bilal bangunin yang lain. Maka yang lain pada tidur, ada ngorok, ngiler, begitu. Bangun dah jam 7. Kita jalan-jalan nyari air. Karena di padang Sahara. Jalan. Kira-kira setengah jam dapat sumur air gitu. Jadi setengah jam tuh kalau jam 7 jam berapa tuh? Setengah 8. Wudu pada. Wudu. Bilal suruh adzan. Jadi adzan, qomat, sholat subuh. Jam berapa? Setengah 8. Namanya qadha. Kok qadhanya begitu? Sunat buru-buru. Kalau tidak sengaja. Kayak gini nih, enggak sengaja. Makanya Nabi dah jalan dulu nyari air. Begitu, setengah 8. Nabi pun qadha. Begitu, sholat subuh diqadha. Begitu, setengah 8. Karena ketiduran habis perang. Makanya Nabi bilang, bila ketiduran seorang kamu atau kelupaan wajib sholat ketika ingat. Kalau tidur tuh ingatnya ketika bangun. Ketika bangun. Akhirnya qadha semuanya setengah 8. Ada hikmahnya tuh. Jadi kalau sholat yang ketinggalan tuh mau diqadha. Kalau ibu-ibu qomat dulu. Qomat, jangan enggak qomat. Begitu, qomat. Mau sholat, begitu, qomat lagi. Begitu kalau qadha. Jadi, bila mana kita punya kehutangan sholat wajib, yang kemudian itu tidak ada uzur, maka kata kitab kita wajib hukumnya diqadha dan wajib hukumnya buru-buru. Tapi kalaulah kita ada uzur, wajib qadha tapi tidak buru-buru. Cuman sunat buru agar supaya bebas dari tanggungan. Sunat. Kayak ibu jam 12 zuhur, adzan zuhur jam 12, ibu masih masak. Begitu. Akhirnya kemudian sampai tengah satu emin belum sholat. Nah, kalau setengah jam tuh dikerjakan tuh sholat, cukup enggak? Nanti kalau udah bersih, nih sholat wajib diqadha. Namanya ketinggalan. Begitu, dengan ada uzur. Begitu. Ini nanti kalau udah selesai daripada mennya, ini kudu diqadha sholat
Duhur. Sebab kalaulah dengar adzan langsung sholat, cukup setengah jam tuh buat sholat duhur, cukup cuman dientar-entar, pada akhirnya men. Mana datang men? Yes. Emang ada? Enggak ada, iya. Begitu. Pakai yes. Begitu. Ini ingetin. Tapi kalau baru 2 menit lagi wudhu, dengar adzan lagi wudhu, kemudian men, enggak qadha. Begitu. Artinya patokannya ya seukuran sholat wajib. Kira-kira 10 menit dari waktu. Ini yang harus dicatat oleh kita, khususnya kaum perempuan. Kaum perempuan. Pernah terjadi juga kalau kodoknya banyak, sunat kodoknya ditertib. Kita pernah ninggalin sholat. Waktu itu pala kita puyeng sih. Puyeng banget, akhirnya dia kagak sholat. Dia dohor, dia asar, dia maghrib, dia isya. Begitu dia subuh nggak sholat, puyeng. Begitu. Penyebabnya puyengnya sih bukan karena darah rendah, dana rendah. Dia puyeng, dia sakit. Sekarang nih udah sembuh. Sholat tuh ditinggalin maren sehari, dohor, asar, maghrib, bisa, subuh. Ini sunat di kodonya tertib. Di kodonya, kalau kodonya mau kodonya wajib. Satu, kalau kodok seluruh ulama sepakat sholat yang ditinggalkan tuh wajib di kodok. Sholat yang ditinggalkan tuh wajib di kodok. Seluruh ulama begitu. Yang nggak di kodok tuh yang ketika men. Udah kelewat tuh, kata Siti Aisyah, kunna nu'maru biqada'is shaum la biqada'is shalah. Kita orang diperintahkan qada puasa Ramadan, tidak diperintahkan qada salat. Kalau men nanti udah sucinya, salat yang ditinggalkan saat men kagak perlu diqada. Itu bukan materi kita. Materi kita sholat, kita dalam keadaan enggak men, ketinggalan. Maka kalau ketinggalan wajib diqadha. Itu satu. Sholat yang ketinggalan wajib diqadha. Kedua, wajib buru-buru bila ketinggalannya tidak uzur, tidak ada uzur, sengaja. Bila ketinggalannya sengaja, wajib buru-buru. Ketiga, bila wajib qadha dan tidak wajib buru-buru, boleh dientar-entar bila ketinggalannya ada uzur. Ketinggalannya ada uzur. Wajib kodoknya mah wajib. Sunat buru-buru. Pokoknya bila sholat yang ditinggalkan tuh alasannya sengaja, kodoknya wajib buru-buru. Bila tidak sengaja, kodoknya sunat buru-buru. Tidak wajib buru-buru. Bila sholat yang ditinggalkannya banyak, begitu seminggu gitu enggak sholat, apa dia sakit? Dipikir sakit, enggak sholat enggak apa-apa. Padahal kemarin udah bilang biar sakitnya parah kayak apa kudu sholat. Kita enggak sholat seminggu, artinya qadanya banyak. Berarti bila ketinggalan sholat kita banyak, maka sunat qadanya tartib. Qadanya tartib.
Jadi apa dulu tuh yang pertama enggak sholat? Asar. Berarti asar dulu, baru maghrib, baru isya, baru subuh, baru zuhur. Ngodoinnya begitu, ngodoinnya. Jadi setiap mau kodok, komat dulu. Kodok asar, komat. Begitu, ntar komat lagi. Kodok maghrib, komat lagi. Kodok isya, komat lagi. Kodok subuh, komat lagi. Kodok zuhur. Begitu kalau buru-burunya tuh. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat terjadi meletus perang Khandaq, luputlah solat, 4 macam solat. Terjadi perang, enggak keburu. Begitu tuh, enggak keburu. Terjadi perang Khandaq nih pada enggak keburu, saking luar biasa musuh itu menyerbunya, sampai sholat enggak keburu. Begitu. Akhirnya setelah beres perang diqadha. Asar, maghrib, isya, subuh. Saking perangnya enggak berhenti-berhenti, penggempuran, enggak keburu. Mau wudu, mau ini. Tuh begitu. Artinya kalau sholat yang ketinggalannya banyak, sunat kodoknya tertib. Kodoknya tertib. Kodoknya tertib. Tapi tertib ini sunat. Tertibnya mah. Yang wajib kodoknya. Kalau pengen rada ringan, kodoknya. Habis zuhur, kodok zuhur. Habis asar, qadha asar. Habis maghrib, qadha maghrib. Habis isya, qadha isya. Habis subuh, qadha subuh. Ini ringan. Kalau mau pengen ringan, kayak begitu tuh. Begitu. Pokoknya kalau kita pernah ninggalin sholat, begitu. Pernah gitu. Apa dulu zaman SMA begitu. Pernah, barangkali ya kan, begitu. Begitu. Kita qadha sholat tuh, kita nggak ingat, yang ingat aja, yang ingat saja. Begitu, yang ingat kita qadhain. Begitu dhuhur, qadha dhuhur, asar, qadha asar. Enggak mungkin lah kita. Kemudian itu apalagi perempuan, kan ada emen, tentu dipotong emen. Begitu. Berapa emennya kita kan beda-beda. Ada yang seminggu, ada yang 10 hari. Potong tuh 10 hari. Begitu, bulan ini lunas. Begitu, bulan ini lunas. Itu namanya qadha. Namanya begitu, qadha. Kalau kita banyakin sholat sunat, rugi. Rugi. Jadi 70 kali salam sholat sunat yang diterima oleh Allah, itu nanti baru menutup 1 sholat wajib. Begitu, 70 kali sholat sunat yang diterima di akhiratnya bakal bisa menutup satu sholat wajib. Umpama kita tahajud, ya kan, berapa dah? 2 rakaat. 2 rakaat ya, kedua rakaat. Biar 70 kali salam kan berarti 70 hari, ya kan, 70 malam. Tuh 70 malam nanti di akhiratnya baru bisa menutup sholat subuh 1. Baru bisa menutup sholat subuh 1. Kalaulah dia diqadha tuh subuhnya tuh 70 malam, kan 70 hari. Udah lunas. Namanya cerdas. Namanya cerdas. Begitu.
Kalau kita banyakin sholat sunat mulu banyak, begitu tuh namanya banyakin sedekah, utangnya kagak diangsur. Gitu, utangnya enggak diangsur, lunas enggak? Emang apa? Iya, enggak dibayar. Yang kayak begitu orang cerdas orang enggak? Lah kagak. Agak cerdas. Dia enggak mau ngangsur utang, maunya sedekah. Jadi sedekah aja, utangnya enggak diangsur. Enggak. Iya, enggak diangsur, enggak dikredit. Iya, begitu. Iya, begitu. Jadi kira-kira utangnya lunas enggak? Emang apa? Iya, enggak dibayar. Jadi kan kerjaannya enggak cerdas. Belum ngaji dia. Enggak cerdas. Ngerjain yang sayang. Sayang nggak kira-kira? Sayang. Mendingan ngangsur. Enak. Begitu hidupnya. Enak. Begitu. Tapi kalau kita punya hutang. Kalau nggak punya hutang mau jangan ngangsur. Ngangsur apa? Mau kagak punya hutang. Nah, ini kan ada yang punya utang, ada yang kagak, ya kan? Iya, nama juga beda-beda, ya kan? Oh, jangan ditanya. Ya, jangan ditanya. Jadi didiemin. Jangan ditanya, jadi didiemin. Jadi jangan sampai kita demen sedekah. Maksudnya sedekah tuh sholat sunat, namanya sedekah. Jadi utangnya kagak diangsur, lunas enggak? Kagak. Kalau agama bisa 70 kali sholat sunat yang diterima sama Allah bakal menutup sholat wajib atuh. Begitu. Tapi kalau dia cerdas ngapain? Mendingan langsung ngangsur, langsung lunas 70 waktu. Cerdas namanya, cerdas. Kayak begitu aturannya. Nih entar ngobrol sama temennya entar. Dengar kemari dulu entar. Jangan lirik-lirikan temen. Kan kesinggung sayanya. Sahabat. Entar. Iya entar. Ini ngaji dulu. Entar. Iya. Gimana? Apa udah nih ngajinya? Belum. Ya Allah. Jadi begitu. Nih ngaji kita nih kalau punya utang sholat wajib qadha. Wajib bayar tuh bahasa Arabnya qadha. Cuman kalau yang ditinggalkannya sengaja wajib qadha, wajib buru-buru. Kalau enggak sengaja wajib qadha, tidak buru-buru. Buru-burunya sunat. Begitu, lihat aja begitu. Kita nih kayaknya dulu banyak sengaja. Tuh wajib buru-buru. Berarti wajib gimana? Kalau begitu saya tutup. Kalau mau tanya jawab silahkan. Ya bunda kita kerudung coklat gimana? Kita sekarang kebanyakan sudah umur 60. Iya.
Iya. Iya. Iya, baik. Jadi bila mana kita yakin, dulu ya masih jahiliyah, belum mualaf, belum mualaf, ya belum mualaf, tahu mualaf, belum ngaji, umpamanya, ini umpamanya ya kan, begitu. Maka kita bagaimana nih yang tadinya kita umpamanya malam hajat, sholat istikharah lah, sholat tahajud, apa sebaiknya qadha aja, begitu pertanyakan begitu ya. Iya, jadi bukan sebaiknya, sebenarnya ajaran Rasulullah tuh begitu. Bukan sebaiknya, tapi sebenarnya, bukan sebaiknya. Kalau sebaiknya itu sunat namanya. Jadi sebenarnya tata aturan tuh begitu. Tata aturan. Jadi kalaulah kita yakin ada yang ditinggalkan daripada kita punya sholat begitu, ya tahajudnya diisi qadha aja. Namanya cerdas. Namanya tahajud dapat, qadha dapat. Begitu. Duhanya dia qadha dia. Kalau dia pernah ninggalin sholat. Kalau pernah nih dalam sering. Siapa sering itu? Begitu. Oh iya. Nih iya kalau umpama. Iya ini. Iya, entar. Sabar. Jadi kalau umpamanya kita ninggalin, maka duhanya buat qadha dhuhur atau qadha asar atau qadha maghrib, tergantung dia. Itu namanya cerdas. Namanya muslim, pengikut Nabi Muhammad. Karena enggak mau mengedepankan sedekah, tapi pengen buru-buru ngangsur. Cerdas. Namanya cerdas. Tapi kalau punya utang gitu. Kalau enggak punya enggak usah, mendingan kita tahajud. Kalau enggak punya, biar kita rapi begitu. Kayak begitu, cakep. Iya, baik. Waalaikumsalam. Qadha dulu baru wajib atau wajib dulu baru qadha. Nah, terus kedua, saya juga bertanya, kalau membaca surat Al-Waqiah itu lebih baik bagusnya pagi atau sesudah asar? Lebih bagusnya itu. Iya, baik. Jadi baca waqiah malam bagus, asar bagus, yang enggak bagus enggak baca. Yang enggak bagus. Iya enggak bagus. Wong Nabi bilang, man qara'al waqi'ata kullalailatin lam tusibhu faqatun abadan. Siapa orang yang baca waqi'ah saban malam, maka enggak ngalamin susah seumur-umur. Begitu nabinya. Malam. Kalau enggak keburu malam, banda asar. Mana aja sempatnya kita. Ya jangan ditanya. Jadi sayanya bingung. Jadi jadi asar bagus, malam juga bagus. Baca waqiah itu bagus. Asar tuh ajang minta rezeki namanya. Waktunya bagus saja, banda asar. Nah, silahkan
Jadi kita dalam agama ini jangan kita tertarik dengan omongan orang. Artinya begini, ada orang wirid waqiah umpama asar, lalu usahanya maju begitu. Itu mungkin karena dia waktu luasnya asar, sehingga yang kita punya biasa baca malam umpama, enggak, saya ganti aja asar, ujungnya malam kagak, asar kagak. Itu maksudnya begitu. Biarkan, kalau kita bisa malam juga, asar juga, itu bagus tuh. Kalau ampe kayak begitu, namanya bagus. Jadi silahkan saja, pada asar boleh, malam juga boleh. Baca waqiah, ini barakah. Kemudian apa tadi, qadha. Apa wajib dulu, apa qadha dulu? Orang qadha aja wajib. Begitu. Jadi begitu. Qadha wajib. Jadi silahkan saja. Mau sholat asar dulu baru qadha asar, silahkan. Mau qadha asar baru sholat asar, silahkan. Kalau bayar utang ini yang kagak boleh ba'da asar, ba'da subuh sholat tuh sholat sunnah. Yang kagak boleh tuh sholat sunat. Kalau bayar utang jam berapa dikasih waktu sama ibu? Saya punya utang sama ibu-ibu nih. Jam berapa saya harus bayar? Hah? Ini saya punya utang nih sama ibu nih. Jam berapa saya harus bayar? Kapan aja. Tuh qadha tuh bahasa Islamnya taubat. Cara taubatnya sholat yang ditinggalkan tuh bukan dengan sholat sunnah taubat. Judulnya aja sholat sunnah taubat. Dikerjakan dapat, ditinggalkan, iya, judulnya sunnah. Yang wajibnya qadha-nya. Maka qadha itu secara jujur taubatnya muslim dari sholat yang pernah ditinggalkan. Saudara jangan itu. Kalau pernah kita ninggalin sholat, Muallim Syafi'i Adzami ajarin, yang penting janji, kata muallim. Janji itu yang janji ini. Ya Allah, saya janji utang-utang saya nih sama engkau saya akan bayar. Tolong jangan cabut nyawa saya sebelum lunas. Itu begitu mintanya sama Allah. Jangan cabut nyawa saya sebelum lunas. Wis qadanya gitu, dohor qadha dohor, asar qadha asar, maghrib qadha maghrib, isya qadha isya, subuh qadha subuh. Ini cara gitu. Jadi nggak usah dihitung, yang penting tanggalnya, tanggal mulanya 1 Januari mulanya. Lah sekarang udah 31 Desember, setahun. Tinggal gitu doang. Dikerjain aja, jangan dihitung-hitung. Jangan. Jadi ibu nih punya utang di warung, jangan dihitung-hitung, dibayar aja. Kalau ibu hitung-hitung nggak dibayar, nggak lunas-lunas. Jadi kerjain aja, kerjain. Itu namanya cerdas. Jadi boleh saja. Jadi intinya kalau qadha salat mah 24 jam. 24 jam, kapan saja. Boleh kayak bunda kita tadi nanya tahajud saya pakai dohor, asar, cakep. Namanya muslim yang pengen dekat dengan Allah. Namanya muslim yang pengen ikut Nabi Muhammad ajarannya. Karena nabinya ngaturnya begitu sama umatnya. Ngaturnya. Yang keliru itu gara-gara orang nyampein hadis Siti Aisyah sepotong.
Apa aja yang sepotong jadi nggak benar. Ini kata Siti Aisyah, ini terjemah bahasa Indonesianya, kami diperintahkan qada puasa Ramadan, tidak diperintahkan qada sholat. Tuh bunyinya begitu. Dan benar omongannya Siti Aisyah, hadisnya sahih. Kitanya ini nih yang enggak benar ngartiin kita. Kita diperintahkan mengqada puasa, tidak diperintahkan qada sholat. Kitanya ini, arti kitanya ini perempuan yang men. Karena yang nanyanya begitu, wahai guru Aisyah, saya ini kan perempuan men. Kalau men tuh mana yang kudu diqada, mana yang tidak? Dijawab kita, yakni kitanya siapa? Wanita. Kalau puasa men tuh sawalnya kudu diqada, tapi kalau sholat lagi emennya tuh nanti udah sucinya enggak diqada. Begitu, bukan maknanya sholat yang ditinggalkan kagak ada, bukan. Iya, itu karena salah orang nyampein. Inilah pentingnya ngaji, begitu, pentingnya ngaji tuh begitu. Oh, baik Bunda, iya baik. Suratnya sunnah, pokoknya surat mau sunnah aja, kecuali Fatihah wajib. Udah kelewat tuh rukun sholat. Enggak mesti. Kalau Bunda karena qada, Bunda kita hafal nih surat Waqiah, Ar-Rahman, maka rakaat pertamanya habis Fatihahnya Ar-Rahman sampai kelar, rakaat duanya Waqiah, jadi Waqiah dibaca begitu. Salat juga, qada juga, cantik namanya kalau kayak begitu. Jadi pengennya kuliah kulhu, ya enggak apa-apa, boleh kuliah kulhu, boleh aja, itu sama aja. Iya baik. Iya, waalaikumsalam. Iya. Sholat sunat fajar, sholat fajar aja nggak apa-apa. Kalau kita udah qomat tuh maksudnya di masjid apa di rumah maksudnya? Di rumah. Kalau di rumah mah nggak usah. Sholat sunnah fajar aja dulu. Sholat sunnah fajar, qobliyah subuh, iya baru sholat subuh, begitu cara ngerjainnya. Iya begitu. Wallahu a'lam. Iya baik. Waalaikumsalam. Pokoknya bayar utang mah jam berapa aja, kapan aja diterima. Iya, silakan. Tapi catatannya begini nih, kalau kitanya punya kalau enggak mau enggak usah. Begitu. Kalau kitanya punya aja. Begitu. Itu namanya cerdas. Begitu, silakan aja. Jadi habis sholat witir masih boleh kita sholat sunnah apa aja. Kalau bisa witir penutup, maksudnya Nabi begitu, bukan sudah penutup, bukan begitu, bukan. Boleh aja. Pokoknya bebas. Agama itu enggak kaku. Baik. Iya betul. Ketika murid kita bertanya, ya kita jawabnya yang hadis yang spontan
Oh baik, enggak apa-apa ke depan, enggak apa-apa, namanya manusiawi. Jadi memang begini sebetulnya ya, hadis itu barang mentah, hadis itu barang mentah. Kalau mau diumpamakan beras, hadis itu beras. Beras itu namanya barang mentah. Jadi salah ngolahnya bisa jadi aron, bisa gosong, bisa jadi bubur. Tuh hadis. Maka kenapa ngaji tuh disuruh ngaji fikih? Kalau fikih itu udah nasi, udah siap saji, udah tinggal makan. Jadi hadis itu ada namanya disebut asbabul wurud. Hadis tuh, setiap hadis tuh ada asbabul wurud. Ada sebab-sebab terjadinya omongan. Kalau ngomong begini nih Nabi, itu mesti ada asal muasalnya. Begitu Siti Aisyah ngomong begitu tuh, ada asal muasalnya. Begitu. Nah, asal muasalnya itu kenapa nggak ditulis kepanjangan? Karena itu bukan omongannya Siti Aisyah, omongannya orang nanya. Sedang hadis ini lagi ngumpulin hadis-hadis sahih si kiainya umpamanya. Maka begitu. Maka dalam bahasa Arabnya itu kunna, di Bukhari ini hadisnya sahih betul. Siti Aisyah yang ngomong. Kunna nu'maru biqada'is saumi la biqada'is salat. Kunna adalah kita-kita. Tuh, kita-kitanya ini siapa? Begitu. Maka adalah perempuan asal muasalnya datang sama Bu Nyai Aisyah. Kan Ibu Nyai ini istrinya Nabi. Maka nanya, Bu Aisyah, kita ini perempuan kan ngalamin men saban bulan. Nih mana yang diwajibin di kodo, mana yang kagak nih dengan men. Lah dijawab sama Nyai Aisyah, kita-kita, yakni kita-kitanya siapa? Perempuan yang haid. Diperintahkan kodok puasa Ramadan. Kalau Ramadan men, kita nggak puasa, nanti Syawalnya diqadha. Kalau sholat enggak. Kenapa gitu? Karena kalau puasa mah jarang, kalau sholat sering. Gitu saban bulan men, dan men paling lama 15 hari. Lah baru juga lunas, ngutang lagi. Baru juga lunas, ngutang. Berat. Maka agama enggak diwajibin lah orang yang men untuk mengqadha saat suci dari mennya. Pertanyaannya, kita pernah bilang itu enggak ada qadha sholat. Nih Aisyah loh yang ngomong, istrinya Nabi. Ini bagaimana? Ya besok lusa pada zamannya, pada kajiannya, atau pada ada yang nanya, dirapihkan kembali terkait itu. Nanti bakal diomong, nih Bu Ustadzah ini pelin-pelan begitu, kita harus jelasin lagi. Bukan, karena keilmuan tuh banyak, dan kita meralat yang salah adalah sesuatu yang mulia dalam agama. Jadi barang mulia nggak perlu malu begitu, nggak apa-apa. Tapi agar supaya enak saat kajian lah, maka ruang tanya jawab itu adalah ruang yang memenuhi materi yang di kajian tidak ketemu. Saya banyak dapat SMS apa dari bapak-bapak suruh nerangin begini kalau ngaji. Ada ibu-ibu suruh nerangin begini kalau ngaji di majelisnya.
Begitu saya bilang, saya tidak bisa. Materi saya ini lagi ngomongin ini. Kalau ngomongin urusan ini, enggak ketemu. Enggak hujan, enggak ada angin, enggak ada mendung, hujan. Ini enggak benar. Tapi kalau ditanya silakan, ntar kita terangin. Saya enggak mau nanya. Ya, gimana ya? Jadi ini yang namanya salah begitu. Jadi singkatnya, bila kemudian tidak ketemu pada sebuah kebutuhan, artinya untuk menerangkan yang keliru, karena materinya contoh lagi bab wudu, atau lagi bab puasa, atau lagi bab haji, atau lagi materi apa. Nah, di ruang tanya jawab itulah penting. Jadi maka ruang tanya jawab itu kenapa harus dibuka? Ruang tanya jawab itu karena untuk memenuhi kebutuhan kita. Nih ngaji ada yang butuhnya masalah hukum ini, hukum itu, begitu. Ini kan beda-beda. Oleh karena itu enggak apa-apa nanti suatu saat bila kemudian kita punya jamaah itu terangin. Tapi kalau kebetulan di antara yang hadir banyak jamaahnya di rumahnya punya majelis, saya berharap ngaji ini dicatat begitu. Uraiannya biar bisa menerangkan kembali begitu sehingga ketemu tuh dalil-dalilnya begitu. Makanya penyebab itu kajian tuh jarang panjang saya. Enggak banyak, ngaji itu dikit, tapi pengennya paham gitu. Kalau kebetulan punya jamaah gitu, bahasa tawaduknya ya karena kecil-kecilan ada majelis, ajarkan yang ngaji dan silakan ditanya yang diajarkan di majelis, kemudian kita kurang paham sebelum kita ajarin, inilah ajang kayak ngaji apa ini Kamis ini, silakan tanya. Bila saya bisa saya jawab, saya nggak bisa ya saya jawab nggak bisa gitu. Agar supaya majelisnya ibu-ibu ini di rumah atau di kampung di lingkungan masing-masingnya menjadi berkembang dan bagus adanya. Diberikan ruang tanya jawab itu diberikan. Enggak apa-apa, jangan takut, jangan. Dulu Muallim Syafi'i Hadzami ajarkan kepada kami saat awal-awal ada orang minta kajian di tahun 2000-an, dipesan kasih ruang tanya jawab. Kata saya bertanya, terus bagaimana kalau saya ndak bisa? Pokoknya bisa nggak bisa orang nanya wajib dijawab. Saya bertanya lagi, kalau nggak bisa jawabnya bagaimana guru? Kata Muallim, jawab saya nggak bisa masalah ini, nanti ditanyakan kepada yang bisa. Begitu bahasa beliau. Intinya memotivasi ruangan pengajian itu diberi ruang tanya jawab. Sebab kebutuhan kita ini beda-beda masalahnya dan materi kita berkurikulum. Habis ini selesai nerangin syarat-syarat sholat. Habis syarat-syarat sholat nerangin rukun sholat. Lama tamatnya, lama. Tapi kalau pengen buru-buru tamat, saya baca ujungnya. Wallahu a'lam. Gitu. Saya ngaji ndak mau buru-buru tamat. Saya ngaji buru-buru paham. Maka saya putar-putar. Kadang nanyanya ini, ujungnya ini lagi, tapi biar ngerti, kurang lebih begitu. Jadi enggak apa-apa. Bagaimana yang sudah kejadian kita mundur lagi enggak bisa, maka mulai hari ini ke depan cara menjawabnya hadis Aisyah itu adalah menerangkan tentang hukum perempuan yang sedang men ketika sudah suci. Ini jawaban dari Sayyidah Aisyah. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah? Baik, ini ada pertanyaan satu. Terbang tadi. Mohon bertanya, bagaimana hukumnya apabila seorang wanita menjadi pemimpin?
perempuan bagaimana menjadi pemimpin? Diatur perempuan menjadi pemimpin itu wajib adanya bila di rumahnya. Bila di rumahnya bersama anak-anaknya. Itu menjadi pemimpin. Orang laki menjadi pemimpin untuk istri dan anaknya. Istri menjadi pemimpin untuk anak-anak dan rumahnya, menjaga kehormatannya. Tapi mungkin yang ditanya nih pemimpin negara apa ya? Hah? Enggak, jangan iya aja, yang nanya siapa ini ya? Kan kagak paham. Hah? Yang nanya, oh caleg. Gimana gini, mana maksudnya? Iya. Oh baik, oh baik. Iya. Enggak apa-apa, mau tahu, enggak perlu takut. Jadi perempuan menjadi pemimpin selain kepala negara, apakah kepala pemerintahannya semacam gubernur, bupati, wali kota, atau jadi hakim anggota, maka masih banyak jalan. Dalam agama boleh saja bila tidak menjadi imamul a'zam, bila tidak menjadi pemimpin tertinggi dalam satu negeri. Tapi bila pemimpin yang tertinggi seperti presiden begitu, maka kebanyakan ulama tidak memberi perempuan untuk menjadi pemimpin yang tertinggi. Begitu. Ada hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan jaya satu bangsa yang menyerahkan urusan kepemimpinannya pada wanita. Maka maknanya dulu setelah Raja Anushirwan meninggal dunia, mati tuh Raja Persia, Nabi tanya siapa yang gantiin tuh raja? Anak perempuannya yang mimpin. Maka Nabi jawab, ini asal usulnya tuh. Nabi jawab, maka kata Nabi, tidak akan jaya satu bangsa yang diserahkan kepemimpinan tertingginya pada perempuan. Jadi kalau perempuan jadi wakil boleh, wakil presiden macamnya silakan. Jadi gubernur dia tidak tertinggi, masih ada atasannya, boleh saja. Jadi hakim anggota tidak mengapa, begitu masih ada seperti jadi anggota dewan begitu, ya boleh saja begitu untuk mewakili aspirasi atau suara perempuan, enggak apa-apa begitu tuh. Tapi kalau pemimpin tertinggi, sebagaimana di dalam kitab hukum tata negara Al-Ahkam Sultaniyah daripada Imam Al-Mawardi, Al-Imam Abu Ya'la, dijelaskan tidak boleh kalau untuk jadi pemimpin tertinggi. Kenapa tidak boleh? Karena bakal berbenturan. Kalau dia perempuan nih jadi presiden umpama, karena dia lalu kemudian lagi mimpin ngurusin sidang, lakinya nelpon, lagi kudu nurut, dia nurut begitu, dia bakal bermasalah. Jadi pemimpinnya dua, pemimpinnya, dan itu enggak rapi begitu kalau untuk pemimpin tertinggi begitu, tertinggi artinya. Tapi kalau bukan tertinggi seperti jadi hakim anggota atau jadi gubernur, wali kota, silakan saja perempuan. Kalau ibu-ibu ini memiliki kecakapan pada bagian itu,
silakan ibu nyalon DPR begitu, gitu, begitu. Nggak apa-apa, boleh saja begitu, begitu, boleh saja begitu, nggak apa-apa. Jadi khilaf daripada ulama kalau maksudnya seorang pemimpin adalah presiden. Amerika aja sampai detik ini belum ada. Amerika, Clinton itu punya bininya enggak juga lolos karena tahu dia itu begitu di dalam aturan-aturannya. Kurang lebih sekelumitnya demikian. Panjangnya bisa dilihat di dalam Ahkam Sultaniyah, hukum ketatanegaraan. Kurang lebih demikian. Allah a'lam. Kemudian kita baca Fatihah. Ini ada infak dari Zawiyah Darul Hasbi 2.120.000 rupiah. Ini dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Haji Muhammad Nur bin Haji Abdul Hamid, almarhumah Haja Jumroh binti Haji Suhaimi. Kita baca Fatihah. Infaknya para hamba-hamba Allah ini semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Zawiyah Darul Hasbi semua jamanya berkah, usahanya lancar, rezekinya luas, anak keturunannya menjadi hamba Allah yang salihin dan salihat, dan ganjaran pahalanya disampaikan kepada almarhumah yang diniatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buat kita bersama duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang manfaat, Allah beri kita umur yang